Kasihan banget guys. Nih, kawan-kawan udah pada gosong ya. Kemarau sudah jalan 4 bulan. Yang kemarin baru turun hujan ya, 1-2 hari sejak kemarin dulu itu sudah turun hujan. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa terselamatkan. Ini alpukat jenis peluang. Nah, ini jadi pelajaran juga untuk kita semua, saya dan kawan-kawan info, kawan petani milenial semuanya. Jadi dalam berkebun buah ke depan kita harus lebih selektif ya, sesuaikan daerah masing-masing. Ini alpukat lokalan, di mana pohon yang lebih adaptasi terhadap cuaca panas tinggi, panas ekstrim, kemarau panjang. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kita untuk memilih jenis pohon buah yang akan kita budidayakan untuk target produksi. Ini jeruk juga termasuk tidak begitu tahan dengan cuaca ekstrim. Ini jeruk jenis sentang madu ya. Kalau yang siam masih lebih tahan. Nah, perbandingannya dengan mangga. Nah, ini mangga kemarau panjang malah hijau royo ya. Tunasnya, daunnya sama sekali tidak mengalami gosong atau terbakar akibat radiasi panas matahari yang begitu tinggi pada saat puncak kemarau. Jambu kristal sebagian besar pada layu dan berhenti berbuah. Kalaupun ada yang berbuah pasti rontok atau perkembangan buahnya tidak akan bisa maksimal. Nah, kecuali untuk kebun yang sudah komplit dengan sistem irigasinya, boleh memilih tanaman-tanaman yang perlu asupan air yang banyak pada saat kemarau. Ini jeruk, bahkan rumput pun ya, ini sudah pada hangus rumputnya. Kita lihat rumput-rumputnya sudah hangus. Rata-rata tanaman alpukat sudah menggugurkan sebagian besar daunnya. Jambu kristal, ini alpukat yang sudah tinggi 1 meter mati total. Ini alang-alang saja di sini menguning ya, gosong. Apalagi durian, nih durian daunnya sudah habis, masih tertinggal sedikit saja. Tapi karena sudah hujan kemarin, mudah-mudahan masih bisa selamat. Ini padahal rumput saya tidak bersihkan. Ini untuk mencegah terjadi penguapan lebih parah ya. Kalau kondisi lahan ini bersih, rumput kering, ini malah tanaman sudah banyak yang mati ya. Ini syukur masih bisa selamat sebagian. Nah, ini lagi jenis jambu air. Nah, jambu air termasuk lumayan tahan terhadap cuaca ekstrim. Ini ya, kita lihat kawan-kawan, tanah ini pecahnya sampai segini tuh, tanah pecah, jadi pecah tanah. Parah ya, segini belah pecah tanah. Nah, ini menyebabkan akar tanaman bisa terputus. Jadi memang panas luar biasa. Rumputnya sudah tidak lagi hijau rumputnya. Ini jeruk layu. Nah, syukur kemarin ada hujan selama 2 hari berturut-turut hujan, walaupun tidak lama ya, sekitar setengah jam lumayan, tapi deras. Ini alpukat sudah pada kuning. Jeruk
sudah pada layu semua. Ini jenis jeruk sankis dan pamelo. Ada jeruk nipis, artinya dari pengalaman kita di tahun ini menghadapi kemarau begitu panjang. Satu-satunya pohon buah yang paling bisa kita andalkan mampu bertahan di cuaca ekstrim seperti ini di kebun saya ini adalah pohon mangga ya. Mangga, mana itu mangga? Tadi kita sudah lihat sama-sama, ini mangga lagi. Mangga masih bisa bertunas muda pada saat kemarau. Mangga tidak ada masalah ya dalam kondisi kemarau. Pada saat hujan pun walaupun tergenang, biasanya di sini ada genangan sedikit, itu tidak mengalami busuk akar. Jadi bukan hanya mampu bertahan pada saat kemarau, mangga juga tahan sekali pada saat musim hujan yang berlebihan. Kalau tanaman lain, nah ini seperti ini. Jambu kristal ini pada saat kemarau ya kondisi seperti ini. Hujan juga terlalu berlebihan, malah sebagian banyak yang mati juga. Jadi bersyukur saya sudah menanam lumayan banyak mangga ya. Ini di lahan yang luasan sekitar 1 hektar ya, 1 hektar. Ini sudah masuk bibit mangga hampir 100 pohon. Ada yang berukuran seperti ini sudah 1,5 meter, ada yang sudah 2 meter, ada yang masih setinggi 1 meter karena tidak serentak tanamnya. Ceritanya ya di awal kita sebagai petani pemula, petani milenial ya, kawan-kawan info yang juga mulai tertarik dengan dunia pertanian, perkebunan buah, hari ini bisa mengambil pengalaman kita sharingkan pengalaman, kita belajar bersama. Jadi ke depan jangan lagi kita coba-coba jenis-jenis tertentu begitu, yang penting unik mau dicoba ya. Jadi hari ini saya sharingkan pengalaman, mudah-mudahan bisa kita gunakan pengalaman ini bersama. Ini mangga menjadi satu-satunya tanaman pilihan ya, tanaman buah pilihan yang bisa kita andalkan di musim yang terutama di daerah saya ini di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Utara, ini memiliki cuaca yang begitu ekstrim ya. Kalau hujan, biasanya hujannya musim hujan lagi puncaknya sering terjadi genangan air, hujan berlebihan, kemudian pada saat panas suhu begitu tinggi ya, sehingga tanah dalam kondisi bisa pecah-pecah seperti tadi. Nah, kondisi tanahnya di sini itu tanah liat padat ya, dengan kandungan pasirnya yang rendah, sehingga mudah pecah pada saat hujan. Warna tanah kehitaman. Ya, nah kawan-kawan yang kebetulan ketemu channel ini, bisa kita saling sharing pengalamannya, mungkin menambahkan pohon yang bisa kita andalkan di medan ekstrim seperti ini. Saya tadi sempat juga menyebut jambu madu, jambu air ya. Ini saya kebetulan jambu air madu Delhi. Nah, ini juga termasuk
lumayan bertahan di musim kemarau, puncak ya, bahkan masih bisa menanggung beban buah tanpa penyiraman ya. Tetapi nanti dikondisikan, kondisi buahnya jangan terlalu banyak kalau untuk musim kemarau, karena nanti pembesarannya tidak akan maksimal. Nanti bisa saling menutupi ya kalau kita punya kombinasi dua pohon ini ya. Misalkan katakanlah hari ini kita belajar dari pengalaman kita bersama tahun ini. Jadi dua kombinasi pohon ini kita pilih sebagai kebun buah produksi kita. Misalnya punya lahan 1 hektar, itu kita tanam dua jenis pohon ini ya, mangga dan jambu air. Misalnya pilih jenis jambu madodele hijau. Nah, pada saat panennya kita fokuskan berbuah untuk musim kemarau jenis mangga, karena mangga memang pembungaan yang maksimal itu kemarau. Walaupun bisa kita setting berbunga di musim hujan, tetapi nanti buahnya tidak akan banyak karena proses penyerbukannya biasanya terganggu oleh curah hujan gitu ya. Kalau curah hujan terlalu besar, proses penyerbukan bunga mangga ini terganggu, jadi tidak banyak buah yang jadi. Jadi kita akan gunakan sistem bergantian ya. Untuk nanti jambu airnya kita buahkan di musim hujan, dan mangga kita buahkan di musim kemaraunya. Karena jambu air ini sebenarnya dia setahun sebenarnya bisa 3 kali. Jadi kita akan maksimalkan dia di 2 kali. Kan kemarau ini puncaknya itu hanya terjadi 4 bulan dalam setahun. Walaupun musim itu dibagi 2, musim kemarau dan musim hujan, tetapi maksimal kemarau itu hanya 4 bulanan sudah ada hujan kembali. Jadi 2 kali panen itu kita fokuskan jambu airnya, kemudian 1 kali panen fokuskan di mangga. Nah, ini kombinasi yang sempurna menurut saya. Jadi setahun kita bisa akan panen 3 kali, panen buah 3 kali. Nah, untuk jarak tanam ya, jarak tanam jambu air ini saya menggunakan jarak tanam 4x4 ya, 4x4. Nanti kita akan buat 8x8, kemudian nanti di tengahnya mangga. Nah, kalau total 4x4 berarti sekitar 24 kali 24, sekitar 600-an ya, 600-an pohon. Berarti nanti bagi 2, mangga sebagian, jambu air sebagian. Kalau 600-an pohon, mangga 300 pohon ya, katakanlah mangga 250 pohon, kemudian jambu airnya 350 pohon gitu ya. Nanti total jadi 600 pohon. Nah, hitung-hitungannya kalau jambu air sekitar ya anggaplah 300 ya. 300 pohon jambu air itu 1 musim untuk yang masuk produksi. Kalau di musim yang mendukung, minimal dia dapat 10 kilo lah. 10 kilo udah minimal. 10 kilo, kalau 10 kilo kali 300 berarti kita dapat 3 ton. 3 ton jambu air per musim. 3 ton kalau harga sekarang pasarnya 30.000 ya, taruhlah kita jual borongan 20.000.
20.000 kali 3 ton sekitar 60 juta per musim ya, per musim 60 juta. Jambu air kita hanya buahkan 2 musim. Dari 2 musim 120 juta per tahun untuk jambu air. Kemudian mangga untuk skala produksi ya, yang sudah produktif pohonnya ya, bisa kita buahkan minimal 1 pohon, tergantung juga jenis ya. Mungkin nanti jadi juga pilihan jenis-jenis mangga yang bobotnya lebih besar, tapi kita rata-ratakan berbuah sekitar sampai 40 biji atau 50 biji per pohon. Dengan mungkin taruh mangga kecil ya, mangga kecil berarti 4 biji sekilo. Satu pohonnya bisa menghasilkan minimal 10 kilo buah mangga. Sekarang harga mangga sekitar 25 untuk mangga manis. Bahkan bisa lebih kalau nanti berbuahnya di luar musim. Kalau berbuahnya pas ketemu musim juga, nah ini juga sebagai apa juga nanti kita lihat situasi kan. Kalau mangga secara umum berbuahnya misalnya di musim bulan November ya, kita buahkan lebih awal sedikit, sehingga tidak ketemu dengan musim puncaknya. Nanti harga mangga kita dapat harga bagus. Taruh kita katakan 20.000 borongan kalau 300 pohon. Hampir sama hitungannya dengan jambu air tadi, berarti 60 juta per musim. Total panen sekitar 180 juta per tahun per hektar. 180 juta per tahun per hektar. Kalau kita rata-ratakan bagi per bulannya, jadi kita akan dapat 10 juta per tahun. Masih sisa sekitar 60 juta ya, 180 tadi kurang 120 juta, berarti sisa 60 juta. Anggap 60 juta ini kita gunakan sebagai biaya produksi, dan itu habis total ya, 60 juta. Tapi sebenarnya untuk biaya produksi lahan yang ukuran 1 hektar 60 juta itu sudah terlalu tinggi. Apalagi ukuran tanaman mangga yang tidak perlu penyiraman, pemupukan juga hanya kita lakukan 2 kali setahun, sama dengan jambu air ya. Kemudian katakanlah tenaga kita memangkas, kemudian bungkus buah jambu air, dan proses pemanenan. Jadi harian kita sebagai pemilik kebun, kalau merawat kebun 1 hektar itu jadi 60 juta per tahun. Dikurangi biaya-biaya produksi dan lain-lain ya, katakanlah habis 60 juta per tahun. Jadi kita akan mendapat keuntungan bersih sekitar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Nah ini cukup menggiurkan, lumayan menggiurkan untuk skala petani seperti kita ya. Digaji 10 juta per tahun, per 10 juta per bulan. Nah itu jelas ya hitung-hitungannya. Kalau kita punya kebun 1 hektar, jadi 1 hektar seperti ini. Nah ini masih banyak sebenarnya keuntungan lainnya. Di bawah ini kan ada rumput-rumput. Nah rumput-rumput ini adalah pakannya sapi. Nah, kita sambil beternak membersihkan lahan, rawat sapi gitu. Ini keuntungannya banyak sekali. Nah, mungkin ada pisang dan lain sebagainya dalam 1 hektar ini. Nah, jadi kawan-kawan, sharingnya kita hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membangkitkan semangat kita untuk bertani ya. Bertani itu kalau kita mau belajar
yakin bisa memperoleh penghasilan yang bahkan bisa setara dengan profesi-profesi lain ya. Samping itu juga nih contohnya, ini pembuatan bibit ya. Bibit. Nah, kalau kebun kita sudah menghasilkan dengan baik, sudah punya bibit-bibit unggulan, kualitas unggulan. Ini bibit lumayan lah. Kalau katakanlah 25.000 per pohon. Ini pemangkasan cabang ketimbang terbuang percuma. Ini satu pohon bisa hasilkan 10 bibit. Nah, jadi sudah 250.000. Ini keuntungan lain di samping tadi panen buah. Keuntungannya plus-plus lah. Ya. Jadi jangan ragu untuk bertani. Kalau potensi bersihnya 10 juta per bulan itu sudah pasti. Luar biasa. Iya. Gimana, masih ragu kawan-kawan? Ini hari ini kita lihat kebunnya seperti ini. Ya, gersang-gersangan gitu kan. Tapi kita sudah punya pengalamannya seperti apa merawat pohonnya. Ini kita investasi. Ini baru berjalan hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun dengan buat bibit sendiri. Bibit sendiri, kalau Anda yang bermodal ya boleh 1 kali tanam, tapi saya karena modal semangat, ini sudah ada yang mulai mengabdikan diri. Nah, seperti ini. Nah, ini tahun depan sudah bisa kita buahkan, dan ini bisa menghasilkan 10 kilo per pohon. Karena kalau lagi musim mendukung, air cukup, ini untuk 1 kilo paling tinggi 15 biji ya. Jadi 3 tangkai seperti ini. Ini 1 tangkai biasanya kita sisakan 5. Kalau ini kan karena buah awal, jadi sudah tidak usah kita pangkas, biarkan saja untuk latihan berbuah. Nah, kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, silakan subscribe ya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang lain yang terbaru di channel YouTube Info Milenial. Jangan lupa tinggalkan komentar agar bisa kita saling sharing, berbagi pengalaman, saling memberikan masukan di bidang dunia tanaman, seputar investasi pohon, dan dunia pertanian lainnya. Oke, selamat berkarya, selamat bertani, dan salam info.